Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hayo, siapa yang suka sekali makan permen? Yuk, teacher ajak berkeliling sejenak melihat pabrik permen ya. Oke, pabrik permen cek. Wah, luar biasa sekali ya pabrik permennya. Permen memang disukai banyak orang, apalagi anak-anak, karena rasanya manis dan enak untuk dinikmati. Hal yang manis memang menyenangkan. Bukan hanya permen, tapi hal yang lain misalnya perkataan yang manis itu juga sangat menyenangkan. Amsal 16 ayat 24 dituliskan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wah, luar biasa. Kekuatan dari perkataan yang manis itu bisa menyukakan hati dan menyembuhkan. Tapi pagi hari ini, teacher juga ingin kasih tahu anak-anak semuanya bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga menuliskan sebuah peringatan tentang kata-kata yang manis. Wah, di mana itu? 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak
untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Hati-hati dengan mulut manis. Maksudnya di sini adalah manis yang pura-pura saja, tidak keluar dari hati yang tulus. Perkataan yang hanya manis di bibir dan lain di hati tidak akan menjadi berkat dan tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Hal ini mengingatkan teacher pada peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib. Murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas sangat pandai berpura-pura. Yudas berkata-kata manis, padahal sebenarnya hatinya tidak baik. Yudas bahkan tidak canggung memeluk dan mencium Tuhan Yesus, tapi sebetulnya hatinya jahat. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ingin mencelakai Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari hal ini kita bisa belajar. Tuhan ingin kita berkata-kata yang manis, baik, dan menyenangkan orang lain. Tetapi Tuhan ingin kita tulus, bukan mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Karena tujuan kita berbicara bukan hanya sekedar membuat orang lain senang, melainkan menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah saksi yang menguji hati kita. Dia mengetahui hati kita, dan Dia yang mengetahui maksud dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Belajar tulus saat memuji seseorang, dan beranilah berkata jujur apabila ada hal yang perlu kamu katakan. Misalnya, ketika kamu melihat hal yang tidak baik, tidak benar, jangan ragu-ragu untuk mengatakannya. Tapi ingat, tentu saja dengan cara yang baik dan sopan. Roh Kudus akan memimpin anak-anak sehingga makin hari makin bijaksana. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.